Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan 12. Jawab Ayub, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal seperti itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang berseru kepada Allah dan mendapat jawaban. Aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Amanlah kemah para perusak. Dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Atau berbicaralah kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Kata orang, hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut usia. Sahabat Alkitab, seperti kapal yang dihantam badai di tengah lautan, jiwa yang diuji seringkali terombang-ambing antara iman dan keputusasaan. Penderitaan kerap menjadi batu ujian, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya, termasuk sahabat dan kerabat yang mungkin mencoba menghibur dengan kata-kata yang tak selalu bijak. Demikianlah yang dialami Ayub dalam pergumulannya. Di tengah penderitaan yang tak kunjung usai, ia masih harus menanggung luka batin akibat cemoohan dari sahabat-sahabatnya. Perikop ini diawali dengan respons Ayub terhadap Zofar yang terkesan sarkastik. Memang, kamulah orang-orang itu, dan bersama kamu hikmat akan mati. Dengan kata lain, Ayub menyindir para sahabatnya yang berbicara seakan-akan mereka lebih memahami hikmat Allah. Sehingga, alih-alih menjadi penghibur, mereka justru menambah luka bagi Ayub dengan tuduhan bahwa penderitaannya adalah akibat dosanya sendiri. Pada masa kini, masih banyak orang yang begitu mudah menghakimi penderitaan orang lain. Ironisnya, mereka menggunakan kata-kata yang terdengar bijak, tetapi tak ada empati di dalamnya. Ayub menunjukkan bahwa memahami kebenaran teologis bukanlah perkara sulit. Bahkan, alam pun bersaksi tentang kuasa Allah. Ayub juga menyuarakan kebingungannya, melihat kenyataan bahwa orang fasik seringkali hidup dalam kemakmuran, sementara orang benar justru menderita. Ia tidak menyangkal kuasa dan kedaulatan Allah, tetapi ia bergumul dengan keadilannya yang tampak kabur di hadapan mata manusia. Namun, di tengah penderitaan dan ketidakmengertiannya, Ayub tetap bersaksi tentang kebesaran Allah. Ia menyatakan bahwa segala kehidupan berada dalam genggaman tangan Tuhan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Meskipun ia tidak memahami jalan Allah sepenuhnya, Ayub tidak kehilangan imannya. Ia menunjukkan bahwa bersaksi di tengah penderitaan bukanlah soal memiliki semua jawaban, tetapi tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Sahabat Alkitab, penderitaan adalah misteri yang tak selalu dapat kita pecahkan dengan akal budi manusia. Terkadang, jawaban yang kita cari
tidak akan ditemukan dalam kata-kata manusia, tapi dalam perjalanan iman yang penuh ketekunan. Ayub mengajarkan bahwa bersaksi dalam penderitaan bukan berarti kita harus selalu kuat, tetapi kita harus tetap setia. Tidak semua orang akan memahami kesakitan kita, bahkan sahabat terdekat pun bisa mengecewakan. Namun pada akhirnya, pengharapan kita tidak bergantung pada pengertian manusia, melainkan pada tangan Tuhan yang memegang kehidupan ini. Kiranya kita senantiasa diberi kekuatan untuk dapat bersaksi di tengah penderitaan, seperti Ayub yang dalam segala kehilangan dan luka tetap percaya bahwa hidup ini berada dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerendahan. Di tengah penderitaan dan kesulitan hidup, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa hidup kami berada dalam kedaulatan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa bersaksi tentang kasih dan kesetiaan-Mu, meski dalam keadaan yang penuh tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.